Beton merupakan salah satu bahan konstruksi utama yang sering digunakan di bidang teknik sipil dalam pembangunan konstruksi infrastruktur. Material beton memiliki berbagai kelebihan, salah satunya kuat tekan yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai material konstruksi dalam menahan beban. Berbagai bangunan infrastruktur dibangun dengan menggunakan bahan beton, di antaranya jalan raya, konstruksi jalan layang, jembatan, bendungan dan kolom serta balok struktur untuk gedung. Dalam konstruksi, beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral biasanya kerikil dan pasir, semen dan air. Beton dipercayai akan mengering setelah pencampuran dan peletakan. Tetapi sebenarnya, beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi, merekatkan komponen campuran bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Nama lain untuk beton adalah batu cair. Beton yang kita kenal sekarang telah diperkenalkan sejak awal abad ke-19. Penggunaan beton secara masif diawali pada permulaan tahun 1800 dan merupakan awal era beton bertulang. Pada tahun 1801, Koiknet menerbitkan tulisannya mengenai prinsip-prinsip konstruksi dengan meninjau kelembaban bahan beton. Pada tahun 1850, Lambot untuk pertama kalinya membuat kapal kecil dari bahan semen untuk dipamerkan dalam Expo tahun 1855 di Paris. Mouner, seorang ahli taman dari Prancis, mematenkan rangka metal sebagai tulangan beton. Pada tahun 1886, Koenen menerbitkan tulisan mengenai teori dan perancangan struktur beton. Dan pada tahun 1906, Turner mengembangkan pelat slab tanpa balok. Sepanjang 2 abad lebih, beton telah mengalami transformasi dan pengembangan teknologi yang sangat masif. Beberapa jenis beton abad modern, antara lain: beton biasa. Beton biasa atau polos tidak memiliki tulangan di dalamnya. Campuran yang digunakan pada beton ini adalah semen, agregat kasar seperti pasir atau kerikil, dan air dengan ukuran 1:2:4. Biasanya digunakan untuk beton alas dan garasi mobil di perumahan. Beton bertulang adalah beton yang biasa kita temui. Beton bertulang adalah jenis beton normal yang diberi tulangan agar dapat lebih menahan kekuatan tarik. Beton tanpa tulangan biasanya akan lemah dalam menahan kekuatan tarik dan hanya baik dalam menahan tekanan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, tulangan diberikan pada beton normal agar beton lebih kuat baik dalam menahan tarikan maupun tekanan. Beton pracetak adalah beton yang dibuat dan dicor di luar area pembangunan, biasanya di pabrik atau workshop. Dibuat sesuai dengan spesifikasi yang sudah tersedia atau yang diinginkan. Beton pracetak bisa berupa beton biasa atau beton bertulang. Biasanya dipergunakan untuk tutup manhole, U-ditch, culvert dan lain-lain. Beton prategang ini dibuat dengan cara memberikan tarikan pada tulangan sebelum dicetak. Selama pencampuran dan penempatan beton, tulangan yang ditarik tersebut ditempatkan dengan kuat dan ditahan dari setiap ujung unit struktural. Beton prategang ini memiliki kekuatan ekstra yang sangat diperlukan untuk konstruksi bentang panjang. Biasanya dipergunakan untuk keperluan slab jembatan. Contoh-contoh serat yang banyak digunakan di dalam pembuatan beton serat diantaranya yaitu asbestos, plastik, kawat baja, hingga serat alami dari tumbuh-tumbuhan. Serat ini sengaja ditambahkan dengan maksud untuk menaikkan keelastisan pada beton, sehingga beton pun lebih kuat, lentur dan tidak mudah mengalami keretakan. Beton berikutnya merupakan campuran agregat halus dan dengan campuran bahan perekat polimer. Dibanding dengan beton Portland biasa, beton polimer relatif lebih baik dalam hal kuat tekan, stabilitas volume, dan durabilitas. Beton ini memiliki sifat kedap air, tahan sinar ultraviolet, dan tahan terhadap kondisi ekstrim. Atas kelebihan inilah, beton polimer sangat cocok digunakan pada konstruksi di bawah air. Beton fly ash
Dibuat menggunakan agregat sisa pembakaran batu bara atau fly ash. Biasanya digunakan untuk pembuatan paving block. Selanjutnya adalah cara proses pembuatan campuran beton. Pastikan desain struktur sudah sesuai perhitungan yang tepat, meliputi dimensi beton dan bahan yang digunakan. Lakukan double check jarak dan dimensi beton. Lakukan juga pengecekan menggunakan alat ukur yang berstandar, seperti waterpass atau theodolit. Gunakan material mutu beton sesuai dengan hasil perhitungan batas minimal kuat. Contoh, jika sebuah struktur beton bertulang akan kuat jika menggunakan beton K350. Jika dalam pengecoran menggunakan K250, maka besar kemungkinan akan terjadi kegagalan struktur. Bekisting harus disiapkan dengan benar. Posisikan perancah sekuat mungkin, sehingga tidak roboh karena penyangga yang tidak cukup kuat. Namun, pastikan juga tidak terjadi pemborosan karena penggunaan perancah yang melebihi kebutuhan. Triplek sebagai papan bekisting harus dalam kondisi bersih. Karena, jika menggunakan bekisting bekas, seringkali masih tersisa beton lama yang menempel. Penggunaan papan bekisting bekas sebagai cetakan dapat menyebabkan hasil beton kurang bagus. Jangan membongkar bekisting terlalu cepat. Pastikan beton mampu menahan beban sendiri sebelum bekisting dibongkar. Lakukan pembersihan beton tercecer saat proses pengecoran berlangsung agar ceceran beton tidak mengeras dan jadi sulit dibersihkan. Pengangkutan dan penempatan beton merupakan bagian penting dalam proses konstruksi. Beton yang telah dicampur harus diangkut ke lokasi pengecoran dengan hati-hati agar tidak terjadi segregasi atau pemisahan bahan-bahan penyusunnya. Penempatan beton yang tepat juga penting untuk memastikan kualitas beton yang baik. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengangkut dan menempatkan beton. Truk mixer. Truk mixer adalah cara yang paling umum untuk mengangkut beton segar. Truk ini dilengkapi dengan drum yang berputar untuk menjaga beton tetap tercampur selama pengangkutan. Pompa beton. Pompa beton digunakan untuk mengangkut beton ke lokasi yang tinggi atau sulit dijangkau. Pompa ini bekerja dengan mendorong beton melalui pipa. Gerobak dorong. Gerobak dorong digunakan untuk mengangkut beton dalam jarak pendek. Cara ini biasanya digunakan untuk proyek kecil atau untuk mengisi area yang sulit dijangkau dengan truk mixer atau pompa beton. Beton yang baru dicor harus dirawat dengan benar untuk mencapai kekuatan dan ketahanan yang optimal. Langkah ini biasa disebut dengan kuring beton. Kuring beton meliputi penyemprotan air. Semprotkan air pada permukaan beton secara berkala untuk menjaga kelembabannya. Hal ini dapat dilakukan dengan selang air. Penutup beton. Tutup permukaan beton dengan plastik, karung goni basah, atau material lain yang dapat menjaga kelembaban beton. Pencegahan pengeringan. Hindari paparan sinar matahari langsung, angin kencang, dan suhu ekstrim pada beton yang baru dicor. Perawatan kuring compound. Gunakan kuring compound pada permukaan beton untuk memperlambat penguapan air dan menjaga kelembaban beton. Durasi perawatan beton bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis beton. Beton dengan kekuatan tinggi umumnya membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama. Kondisi cuaca, suhu dan kelembaban udara yang tinggi mempercepat proses pengeringan beton, sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Ukuran struktur. Struktur beton yang lebih besar membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama. Demikian perkenalan tentang beton. Semoga bermanfaat.